Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi hamba yang soleh adalah dambaan semua orang muslim. Seorang yang muslim tentu pingin dia adalah menjadi hamba yang soleh. Karena hamba yang soleh inilah hamba yang doanya tembus ke langit. Artinya kesalehan ini doanya akan langsung didengar oleh Allah. Adalah sebuah hadis yang cukup populer ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluh illa min salasin. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, maka seluruh amal perbuatan kita semuanya terputus kecuali tiga. Tiga itu apa saja? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang kegunaannya terus menerus. Itu kita contohkan seperti orang bersedekah untuk membangun masjid. Maka selagi sedekahnya itu dilakukan untuk pembangunan masjid, dan masjid itu selalu digunakan oleh semua orang muslim mukmin, maka pahalanya juga akan dikirimkan kepada orang yang memberikan sedekah. Itu yang kita sebut dengan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika seseorang mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan alif seumpamanya, maka selagi alif itu kemudian diajarkan kepada orang lain, maka ajaran alif yang disampaikan oleh orang lain kepada yang lainnya, maka itu juga akan sampai kepada orang yang mengajarkan alif pertama kali itu. Kemudian yang ketiga adalah awaladin salihin yad'ulah, yaitu seorang anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Anak di sini maksudnya adalah anak yang soleh. Makanya kesolehan ini adalah hal yang selalu didambak-dambakan oleh kita sebagai orang muslim yang mukmin. Banyak hal doa yang sering kita lantunkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana contoh adalah doa ketika kita selesai berwudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, tentu di situ, ya Allah, jadikanlah kami dari hambamu yang soleh. Maka hamba soleh ini menjadi satu dambaan bagi kita semua sebagai orang muslim yang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi seseorang itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tidak akan sampai kepada derajat solihin kalau dia
masih melakukan 3 hal. Apa 3 hal itu yang menghalang-halangi seseorang untuk menjadi soleh? Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Al-qana'atu bil jahli itu artinya menerima kebodohan yang ada. Orang berputus asa, seolah-olah ya saya ini sudah bodoh lah, sudahlah, saya nerima. Ya, makanya kalau kita merasa bahwa kita adalah orang bodoh, maka kita harus menuntut ilmu. Ya. Kalau orang tradisional bahasanya ngaji. Kalau kita merasa bahwa kita ini ibadahnya belum mantap, maka mengajilah. Kalau kita masih bodoh dalam ilmu agama, mencari orang alim untuk mengaji. Kalau kita merasa bahwa ilmu kita masih kurang, bersekolahlah supaya kita menjadi orang pintar. Karena orang soleh itu orang pintar, bukan orang yang hanya asal-asalan bodoh. Seperti itu. Maka al-qana'atu bil jahli, menerima kebutuhan yang ada. Kalau kita pengen jadi orang soleh, itu harus kita tinggalkan. Jangan qana'ah ya. Tapi kita berusaha bagaimana supaya kita menjadi orang yang pintar atau orang yang alim. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, hal yang menghalang-halangi orang untuk menjadi soleh adalah al-i'jabu birra'yi. Al-i'jabu birra'yi itu artinya dia gampang gumun kepada dirinya sendiri. Atau bahasa lainnya itu ngagul. Ngagul itu rumongsone bahwa kita yang berbuat. Kalau ada orang mengatakan bahwa jalan itu kenapa halus, itu kan berkat saya. Itu namanya orang ngagul. Itu masjid itu atau musola itu kenapa bisa ramai seperti ini, itu kan berkat saya. Maka kalau ada orang seperti itu namanya orang ngagul. Kalau orang tukang ngagul, maka dia, kata Sayyidina Ali, tidak akan mungkin mencapai derajat sebagai orang yang soleh. Ya. Makanya segala sesuatu, kalaupun kita pernah berkecimpung terhadap musola masjid atau jalan menjadi halus, masjid menjadi syiar, maka itu juga ada di sana campur tangan orang lain, dan di sana juga ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, seseorang tidak akan mungkin sampai kepada derajat kesalehan adalah ar-riya fil amal. Ketika dia amal, dia riya. Seorang mengikuti pengajian, tapi niatnya hanya ingin pamer bahwa saya mengikuti pengajian. Kemudian saya harus pakai perhiasan. Perhiasannya ditunjukkan kepada orang lain. Maka kalau orang pamer kepada sesuatu, apalagi tentang ibadahnya seseorang tersebut, maka orang tersebut, kata Sayyidina Ali, mustahil dia sampai kepada derajat orang-orang yang soleh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hindari 3 hal ini yang menyebabkan seseorang itu tidak menjadi soleh. Yang pertama, kalau kita merasa bodoh, maka belajarlah, menuntut ilmulah. Kemudian yang kedua, jangan tukang ngagul. Ya. Jangan tukang akon-akon mengakui karya orang lain dan kita mengatakan bahwa kita di sana adalah orang yang paling berperan. Kemudian yang ketiga, kalau beramal, beramallah yang ikhlas, apalagi itu adalah amal ibadah. Saya kira 3 hal ini menjadi perhatian kita dan mudah-mudahan manfaat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.